Minggu-minggu gini enaknya sih pada jalan-jalan ya. Cuman kita mah motret aja. Ini dia. Halo kawan-kawan Kaditkans, jumpa lagi di Kaditkans Channel. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang segitiga fotografi atau biasa disebut juga segitiga exposure dari penggabungan shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang shutter speed. Oke, shutter speed itu apa sih? Shutter speed itu kecepatan si kamera mengambil gambar, mengambil foto, mengambil momen, ya kan. Jadi satuan shutter speed itu dari 1 sampai ada yang paling gede tuh 1/8000 ya, ada. Kamera yang paling gede tuh ada 1/8000 dan satuan shutter speed itu second. Oke, ada dua teknik cara yang bisa kita gunakan di shutter speed. Yang pertama, speed lambat. Nah, speed lambat itu apa sih? Speed lambat itu gimana caranya si kamera mengambil gambar dengan cara speed yang lambat dan hasil gambarnya bakal jadi seperti contoh yang ini. Nah, itu contoh shutter speed lambat. Shutter speed lambat itu kisaran dari ada yang sampai paling lambat itu 30 second. 30 detik itu lama banget kan. Dan ada 1 second, bahkan 1/5 second sampai 1/20 second tuh masih dikategorikan speed lambat. Nah, speed lambat itu kita gunakan dalam kondisi yang gelap. Kita bisa menggunakan shutter speed lambat. Oke. Dan shutter speed lambat itu membantu untuk mengambil cahaya semakin banyak. Itu gunanya shutter speed. Dan shutter speed yang kedua itu adalah shutter speed cepat. Shutter speed cepat itu apa sih? Shutter speed cepat itu si kamera mengambil gambar dengan cara kecepatan tinggi. Kecepatan paling tinggi di kamera itu ada sekitar 1/8000 second. Itulah lama. Itu cepat banget men. 1/8000 tuh asli. Itu gunanya buat ngambil momen-momen yang selalu bergerak. Dan contoh gambarnya ada seperti ini. Nah, tapi ingat, misalnya kita pakai shutter speed cepat, otomatis gambar lu akan berubah menjadi gelap. Karena apa? Karena si kamera mengambil cahaya itu sangat cepat. Dibandingkan dengan shutter speed lambat, si kamera bakal mengambil cahaya dengan cara yang lambat. Seperti kita anggap saja ini shutter speed. Oke, misalnya ini cahaya. Kita pakai shutter speed lambat. Set, banyak kan cahaya yang masuk. Coba kita pakai shutter speed cepat. Set. Nah, hasil gambar bakal jadi lebih gelap dibanding dengan shutter speed lambat. Tapi keuntungannya shutter speed cepat, lu bisa ngambil momen dengan cepat. Misalnya orang jalan, orang lari, atau motor, mobil yang sedang bergerak. Oke, itulah shutter speed. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu apa? Kedua itu aperture atau diafragma. Biasa kita sebut juga orang-orang ngomong tuh bukaan, ya kan? Bukaan itu satuannya adalah F kecil ya. Nah, apa sih diafragma itu? Apa sih bukaan itu? Apa sih aperture itu? Jadi diafragma itu adalah bukan si jendela kamera itu. Jadi ibaratnya itu aperture itu ya jendela. Di rumah lu pasti di kamar lu tuh ada jendela kan. Nah, jendela itu ada hordengnya. Misalnya cahaya dari luar, cahaya matahari itu masuk ke ruangan lu, ke ruangan kamar lu yang ada jendelanya, dan di situ ada hordengnya. Nah, hordengnya itu terbuka lebar. Nah, semakin lebar lu ngebuka hordeng lu, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan sebaliknya, semakin kecil hordeng yang lu tutup, semakin dikit cahaya yang masuk. Oke, lu mau bikin bokeh, lu pakai f yang kecil. Kayak lensa fix itu pakai f-nya 1,8. Dan hasil gambar cahaya yang masuk itu banyak dan bokeh di belakangnya cakep bener. Makanya kalau lu mau foto dan hasilnya belakangnya itu blur, lu pakai diafragma yang bukaannya kecil, bukaan angkanya ya kecil. Dan sebaliknya, misalnya lu mau foto landscape, lu mesti pakai aperture yang angkanya angka besar.
bukaannya bukaan kecil, angka besar tuh. Yang paling besar bisa sampai 22. Dan itu bakal nyebabin gambar lu semua jadi all focus. Nggak cuman setitik fokus saja, karena semakin tinggi angka diafragma lu, semakin luas fokusnya, semakin jelas fokusnya. Jadi semua objek sini tuh fokus. Tuh, itu yang namanya aperture. Dan ada beberapa contoh aperture. Ini dia contohnya. Nah, yang ketiga itu, ini yang terakhir. Ini hal yang paling menurut gua ISO itu penting banget untuk suatu hasil gambar yang bagus. Jadi yang kita bakal kita bakal bahas yaitu ISO. Yang ketiga itu ISO. Anjing. ISO itu apa sih? Oke. ISO itu misalnya ISO itu kelipatannya tuh ratusan men, bahkan ada puluhan ribu atau ada ribuan lah pokoknya. ISO itu dimulai dari angka 100 sampai 12 sampai 6400 ada, dan seterusnya sampai 12.000 sekian lah pokoknya. Nah, ISO itu kita gunakan misalnya, kita gunakan misalnya kondisi cahaya emang gelap ya, dan lu membutuhkan suatu tingkat keterangan yang lebih gitu. Lu pakai ISO yang tinggi. Tetapi semakin tinggi ISO lu, gambar itu bakal menjadi noise. Noise itu apa sih? Nah, noise itu ada bintik-bintik di kamera cuy. Lu suka lihat nggak sih gambar yang ISO-nya over? Itu gambar foto lu hasilnya tuh bakal jadi noise. Atau biasa disebut juga dengan koral sih. Batu koral. Ini koral, batu. Bentuknya bakal jadi kayak batu-batu gitulah, kecil-kecil. Nah, tapi gua anjurin sih, settingan pertama itu mendingan sih pakai setting ISO dulu. Nah, kalau kondisi kayak gini, gua lebih suka pakai ISO yang sangat rendah. Berapa? ISO 100. ISO 100 itu hasil gambar lu bakal jernih tanpa noise. Dan usahain ISO maksimal itu sampai 800. Udah, jangan lebih dari 800. Takutnya kalau ISO lebih dari 800, gambar lu bakal menjadi noise, koral gitu. Nah, kesimpulannya dari ISO adalah semakin rendah ISO lu, cahaya yang ditangkap sama kamera itu semakin dikit, tapi hasilnya tuh bakal jernih, bersih. Dan misalnya semakin tinggi ISO lu, semakin banyak cahaya yang masuk, tetapi gambar lu bakal menjadi noise. Itu dia ISO. Jahat kan ISO? Oke, jangan terlalu tinggi, lu naruh ISO. Nah, itu yang namanya segitiga exposure atau biasa disebut dengan segitiga fotografi. Meliputi dari shutter speed, diafragma, dan ISO. Nah, dari tiga penggabungan itu, lu bakal mengerti apa yang dimaksud dengan fotografi. Misalnya, lu kalau udah paham tiga hal itu, men, udah paham tiga hal itu, lu pasti ya udah di luar kepala lah. Misalnya lu di sini, lu mesti ngatur ISO berapa sih, shutter speed berapa sih, diafragma berapa sih, ya lu udah tahu lah. Makanya sering-sering motret, oke. Dan lu tahu kan, di kamera itu ada apa namanya batasan, misalnya over atau under hasil gambar lu, dan itu di kamera tuh udah ada. Misalnya lu masih bingung, aduh gua di sini mesti pakai settingan apa ya? Aduh coba deh, gua atur ISO-nya sekian, diafragmanya sekian, shutter speed-nya sekian. Nah, ini over nih. Nah, kalau over berarti harus ada yang dinaikin, entah harus ada yang diturunin juga. Nah, itu dia segitiga fotografi. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih banget
yang udah mau nonton tentang segitiga fotografi atau segitiga exposure ini. Intinya lu terus latihan motret, terus berkarya, jangan males pokoknya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Like, subscribe, komen, misalnya mau nanya, komen aja nggak apa-apa. Gue bakal jawab kok pertanyaan-pertanyaan dari lu. Subscribe penting tuh cuy buat ngebangun channel ini biar gue makin semangat bikin video-video yang lain. Oke, untuk semuanya salam motret, salam dari